Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 8 yang beranggotakan Anissa Fitri Utami, Apriliani Istiqomah, Erning Kumala Dewi, Leni Marlina, dan Muhammad Lutfi Nurizaman. Kami akan membawakan materi tentang kajian klien penghuni lapas. Mohon disimak teman-teman. Pengertian lapas. Apa sih pengertian lapas? Nah, ini ada menurut Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Departemen Hukum dan HAM RI membuat batasan bahwa lembaga pemasyarakatan selanjutnya disebut lapas adalah tempat untuk melaksanakan pembinaan narapidana dan anak didik pemasyarakatan. Ditjen Pemasyarakatan Depkumham RI 2004. Teman-teman, jika dilihat dari namanya, lapas mempunyai fungsi memasyarakatkan narapidana agar dapat diterima di kalangan masyarakat. Adapun menurut pasal 3 UU nomor 12 tahun 1995 tentang pemasyarakatan, fungsi lembaga pemasyarakatan adalah menyiapkan warga binaan pemasyarakatan agar dapat berintegrasi secara sehat dan masyarakat, sehingga dapat berperan kembali sebagai anggota masyarakat yang bebas dan bertanggung jawab. Adapun jenis dan karakter klien di lapas. Nah, teman-teman, untuk mewujudkan pelaksanaan pidana yang efektif dan efisien, maka lembaga pemasyarakatan dibagi ke dalam beberapa kelompok, yaitu yang pertama, kelompoknya menurut usia. Nah, kelompok menurut usia ini terbagi lagi menjadi 3 bagian. Yang pertama ada lembaga pemasyarakatan untuk anak, yang kedua lembaga pemasyarakatan khusus pemuda, yang ketiga lembaga pemasyarakatan untuk dewasa. Kemudian untuk kelompok yang kedua yaitu menurut jenis kelamin. Untuk kelompok ini terbagi menjadi 2. Yang pertama lembaga pemasyarakatan khusus wanita dan lembaga pemasyarakatan khusus laki-laki. Kemudian untuk kelompok yang nomor 3 yaitu kelompok menurut kapasitasnya. Nah, ini pun terbagi lagi menjadi 3, yaitu yang pertama ada lembaga pemasyarakatan kelas 1, yang kedua ada lembaga pemasyarakatan kelas 2, dan yang ketiga ada lembaga pemasyarakatan kelas 3. Konseling di lapas diperuntukkan bagi para terpidana sebagai bimbingan pribadi dan bimbingan sosial, serta bimbingan karir, terutama bagi terpidana tingkat ekonomi menengah ke bawah, agar setelah individu keluar dari lapas, ia akan menjadi pribadi yang mantap dan mandiri, mampu bersosialisasi dengan baik di masyarakat, serta dapat merencanakan dan mengembangkan masa depannya secara optimum tanpa adanya hambatan yang berarti. Dengan kata lain, dapat dikatakan bahwa karakteristik klien di dalam lapas yaitu individu yang berasal dari tingkat ekonomi menengah ke bawah. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Untuk materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih teman-teman. Saya Muhammad Lutfi Nurizaman yang akan meneruskan materi selanjutnya. Kedudukan lapas adalah unit pelaksanaan teknis di bidang pembinaan narapidana. Lapas bertugas memberikan bimbingan kemasyarakatan dan pelayanan masyarakat. Bimbingan klien sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Konseling di lembaga pemasyarakatan atau lapas merupakan salah satu perluasan atau intervensi bidang kerja bimbingan di lingkungan lembaga pemasyarakatan atau lapas. Konseling di lembaga pemasyarakatan atau lapas adalah bantuan bersifat individual yang dilakukan oleh tenaga profesional atau sarjana bimbingan konseling dan atau konselor terhadap para penghuni lapas untuk mempersiapkan mereka dalam rangka rehabilitas menghadapi kehidupan sesudah keluar dari lapas.
Faktor penyebab klien melakukan tindakan kejahatan. Ada 2 faktor, bisa dari internal dan eksternal. Kalau dari internalnya biasanya dari pendidikannya. Kedua dari individu, yaitu maksudnya dari individu tersebut. Kemudian faktor eksternalnya ada dari ekonomi dan lingkungan. Lingkungan itu juga sangat mempengaruhi seseorang melakukan tindakan kejahatan. Cara menangani klien di lapas, ada 2 cara. Bisa melakukan 2 pembinaan. Yang pertama, melakukan pembinaan kepribadian. Yang kedua, melakukan pembinaan kemandirian. Layanan BK yang tepat bagi klien di lapas. Yang pertama, ada layanan konsultasi dan advokasi. Kedua, layanan orientasi dan informasi. Ketiga, layanan mediasi. Keempat, konseling kelompok. Yang kelima, konseling perorangan. Kemudian berdasarkan materi kajian klien penghuni lapas, dapat disimpulkan konseling di lembaga pemasyarakatan atau lapas merupakan salah satu perluasan atau intervensi bidang kerja bimbingan di lingkungan lembaga pemasyarakatan atau lapas. Konseling di lembaga pemasyarakatan atau lapas adalah bantuan bersifat individual yang dilakukan oleh tenaga profesional seperti sarjana bimbingan konseling atau bisa disebut konselor terhadap para penghuni lapas untuk mempersiapkan mereka dalam rangka rehabilitasi menghadapi kehidupan sesudah keluar bebas dari lapas. Sekian dari kelompok 8. Terima kasih banyak yang sudah menyimak. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.